diatur. Tanda tangan lurah dipalsu, loh parah kan? Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, dimanapun berada, KPK bisa berada di situ. KPK sebut korupsi hibah pokir DPRD Jatim parah, bisa berjamaah masuk penjara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut kasus korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran, POKIR, di Jawa Timur memang parah. Meski 4 orang sudah dipenjara dan 21 ditetapkan sebagai tersangka, sebenarnya ada 100 lebih laporan yang masuk ke KPK dan belum naik ke penyidikan. Hal itu disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi, Korsup Wilayah 3 KPK, Eli Kusumastuti saat diskusi dalam rapat koordinasi penguatan kepala daerah di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemarin saya sengaja mengecek dengan data dari BPK. Ternyata nun sewu Pak, di Jawa Timur memang parah untuk pokirnya. Yang ketangkep baru segitu, sebenarnya laporannya 100 lebih. Ya gimana, 1 tahun jatahnya 4 kali. Nun sewu Pak, kita tahu. Dan kita bukan ngomong kosong. Atas petunjuk Pak Ketua, surveillance silakan kamu coba acak gitu dari penerimanya itu apa Pak? Pokmas. Pokmasnya pun diatur. Tanda tangan lurah dipalsu, loh parah kan? Kita tinggal nunggu naik diknya aja, terserah Pak Ketua mau naik atau bagaimana nih Pak. Cuman kalau naik nanti sebagian kena semua. Naik Pak, katanya minta naik Pak. Laporannya banyak, kami pun juga ini kan. Dalam kasus korupsi dana hibah pokir DPRD Jatim, 4 orang divonis bersalah pada persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya dan dijebloskan ke penjara. Mereka yakni Wakil Ketua DPRD Jatim periode tahun 2019 sampai tahun 2024, Sahat Tuasi Manjuntak divonis pidana penjara 9 tahun dan membayar uang pengganti 39,5 miliar rupiah. Lalu ajudan Sahat, Rusdi divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Rusdi berperan sebagai perantara uang suap terkait dana hibah pokir sejumlah 2,750 miliar rupiah dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi untuk Sahat. Rinciannya, 1 miliar rupiah secara tunai, 250 juta rupiah ditransfer Hamid ke rekening Rusdi, kemudian tunai 500 juta rupiah, serta 1 miliar rupiah pada tanggal 14 Desember tahun 2022 saat Sahat terjaring operasi tangkap tangan, OTT. Kemudian 36,750 miliar rupiah lainnya diberikan Hamid dan Ilham ke Sahat lewat eks-pegawai di Biro Administrasi Pembangunan, AP Pemprov Jatim, almarhum Muhammad Kozin yang meninggal dunia pada Februari tahun 2022 akibat COVID-19. Sedangkan Hamid dan Ilham selaku penyuap lewat cara ijon alias uang diberikan terlebih dahulu sebelum alokasi hibah turun, masing-masing divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Di awal-awal Sahat diringkus KPK, kantor Hovifah Indar Parawansa saat menjadi Gubernur Jatim periode tahun 2019 sampai tahun 2024 turut digeledah KPK pada tanggal 21 Desember tahun 2022. KPK juga menyasar ruang kerja Wakil Gubernur Jatim saat itu, Emil Elestianto Dardak dan Sekretaris Daerah Provinsi, Sekda Prof Jatim Adi Karyono. Kendati ruang kerjanya diubek-ubek KPK selama 10 jam dan hingga Sahat dan kawan-kawan divonis, baik Hovifah maupun Emil tak pernah diperiksa maupun dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Usai Sahat divonis, KPK membuka lagi kasus korupsi dana hibah pokir dengan menetapkan 21 tersangka. 3 di antaranya pimpinan DPRD Jatim periode tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni KUS, diduga Kusnadi selaku ketua, AI diduga Ahmad Iskandar, wakil ketua, AS diduga Anwar Sadat, wakil ketua, serta MAH diduga Mahut, anggota biasa. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 5 Juli tahun 2024 atau hampir 8 bulan, hingga kini mereka tak kunjung berompi oranye dan diborgol alias ditahan. Kusnadi, Iskandar, dan Anwar Sadat juga sudah menjalani pemeriksaan pertama pasca ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan KPK menyita sejumlah aset milik Sadat, total senilai 8,1 miliar rupiah. Kusnadi juga siap buka-bukaan dengan mengajukan justice kolaborator, JC dan whistleblower ke KPK. Dalam perjalanan pengusutan,
KPK juga kembali menyasar Pemprov Jatim dengan menggeledah ruangan Biro Kesra Pemprov Jatim yang dikepalai Imam Hidayat pada tanggal 16 Agustus tahun 2024, serta kantor Dinas Peternakan Jatim yang dikepalai India Aryani pada tanggal 16 Oktober tahun 2024. Sementara itu Ketua KPK, Setio Budianto mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, meski jumlah personel KPK terbatas namun bisa mendeteksi korupsi di mana saja, termasuk yang terbaru membongkar skandal pokir DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku, Sumatera Selatan. Ini terjadi jauh di wilayah barat, di wilayah Sumatera. Tempatnya pun jauh, beberapa jam dari ibu kota provinsi, gitu. Tapi terbaca oleh KPK. Artinya, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, dimanapun berada, dimanapun tempatnya, dimanapun provinsinya, dimanapun kabupaten kotanya, KPK bisa berada di situ. Ya, itu mungkin nggak ketahuan siapa yang datang, apakah Bu Eli, Pak Herda, Bu Aida, atau yang lain-lain gitu. Tapi kami bisa berada di mana saja. Meskipun jumlah kami sedikit, ya, tapi kami bisa selektif prioritas, menempatkan beberapa orang ada di tempat-tempat tersebut, gitu. Ya, tapi karena kita sudah komitmen, tidak ada di wilayah yang melaksanakan rakor kepala daerah pagi ini, gitu. Ini ironis, gitu. Di saat kita semua mendengar selentingan, di saat kita hanya, ya mungkin bahasanya bocor halus lah, di sana ada pokir, di sana ada pokir, gitu. Tapi ternyata kemudian dibuktikan dengan sebuah pengungkapan dari hasil penyelidikan tertutup, ya terungkaplah, gitu. Ada beberapa orang waktu itu.